Stop mencari uang, stop untuk menjadi produktif di era sekarang ini, semuanya sudah berakhir. Setidaknya ini adalah quote yang kontroversial yang saya tonton di kanal YouTube-nya TechLead. Patrick Hsu, dia seorang Jepang, 43 tahun, dia mantan programmer Google. Dia mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir di era sekarang untuk mencari uang, untuk menjadi produktif. Akan ada hanya orang kaya dan orang miskin. Orang menengah akan hilang atau bahkan menjadi miskin di era sekarang ini. Ini kaum menengah atau middle class ini didefinisikan sebagai orang kebanyakan ya. Dia dari kecil sekolah, dia mendapatkan nilai bagus, kemudian lulus, mencari bekerja di kantor 9 to 5, berharap sampai pensiun. Dan ini era ini sudah berakhir, dia bilang, dengan banyaknya layoff atau PHK yang terjadi di semua startup teknologi, nggak cuma di Amerika tapi di seluruh dunia. Ini point of view-nya, fokusnya adalah dari mata dia sebagai programmer. Apps tidak bekerja lagi, APIs tidak bekerja lagi, semuanya sudah dikerjakan oleh AI. Kemudian ada pergeseran di sosial media, orang sudah tidak lagi percaya motivasi-motivasi, 7 cara menjadi kaya, 7 cara meningkatkan produktivitas. Orang hanya ingin melihat sekarang kesuksesan. Mereka pengen lihat Lamborghini, mereka pengen lihat rumah mewah, mereka pengen lihat traveling dengan yacht. Dan itu semua yang ingin orang lihat di sosial media saat ini. Mereka tidak tertarik lagi bagaimana mencari uang. Mereka hanya ingin melihat bagaimana cara menikmati hidup dengan uang yang dimiliki. Dan itu adalah 3 level di atas dari cara mencari uang. Yang pertama adalah mencari uangnya. Yang kedua adalah mendapatkan hal-hal tersebut yang bisa membuat vibe positif. Yang ketiga adalah memiliki waktu yang banyak untuk menikmati hal-hal tersebut. Dan ini juga terjadi pergeseran di cara orang bekerja. Orang tidak mau lagi bekerja 9 to 5. Sekarang perusahaan lebih suka outsourcing, lebih suka work from home, lebih suka kontrak. Tidak ada lagi sampai puluhan tahun seperti dulu sampai pensiun. Dan dia menganalogikan situasi sekarang ini seperti kapal Titanic yang sedang tenggelam. Bagaimanapun kerasnya kita, bersusah payahnya kita mencegah agar Titanic tidak tenggelam, tetap kapal itu akan tenggelam. Itu yang terjadi di semua negara sekarang, dia bilang. Satu-satunya cara adalah ya kita menyelamatkan diri. Kita memakai sekoci-sekoci kecil, perahu-perahu kecil untuk keluar dari kapal Titanic. Dan ini menarik buat saya karena walaupun pahit, apa yang dia katakan itu benar. Sekeras-kerasnya apapun kita bekerja sekarang, harganya sangat kecil dan hampir mustahil untuk lompat dari kemiskinan ke kemakmuran atau kaya. Itu yang terjadi sekarang. Tidak peduli berapa tahun kalian bekerja di satu perusahaan, akan sulit untuk loncat ke situasi kaya, dia bilang. Peluangnya sudah tidak ada saat ini. Begitupun sebagai wirausaha atau pengusaha akan sulit berkompetisi dengan startup yang memiliki AI, dia bilang. Sangat tidak mungkin individu-individu untuk menyaingi perusahaan-perusahaan besar seperti startup AI karena modalnya yang digunakan adalah sangat besar, data yang digunakan sangat besar dan tidak mungkin dimiliki oleh individu-individu. Oleh sebab itu dia katakan bahwa yang kaya akan semakin kaya, mempertahankan kekayaannya, dan yang miskin akan tetap miskin, dan kelas menengah akan cenderung untuk mengalami penurunan menjadi miskin. Dan perubahan itu terjadi dengan sangat cepat. Saya masih ingat ketika pada tahun 2007 Steve Jobs dari Apple pertama kali memperkenalkan iPhone pertamanya dengan layar sentuh. Seketika itu pula raksasa handphone dengan tombol semuanya berguguran mati, seperti Nokia, BlackBerry, semuanya mati. Tak lama berselang muncullah dunia digital dengan cepat. Ada aplikasi, ada website, ada YouTube dan lain-lain. Dan membunuh semua industri buku, majalah, koran, televisi konvensional. Hampir saat itu semua orang beralih ke dunia digital. Dan dengan cepatnya saat sekarang ini muncullah AI yang menggantikan hampir semua pekerjaan seperti yang dikatakan oleh Patrick Hsu. Dia sebagai programmer bilang sudah tidak ada kemungkinan untuk bersaing dengan AI. Dan ini susah untuk dihentikan. Sama halnya dengan dulu pertama kali handphone layar sentuh pertama kali diperkenalkan. Dan dari menonton video ini ada beberapa hal positif yang saya ambil. Walaupun ini videonya sangat terdengar depresif ya. Tapi tetap ada poin-poin yang menarik buat saya. Bahwa hidup itu ada kalanya tidak apa-apa untuk tidak melakukan apapun. Karena memang situasinya tidak pas. Sekuat apapun, sekeras apapun kita mencoba, kadang kita tidak memenuhi hasil yang kita inginkan. Dan itu alami dan wajar.
Dan saya yakin situasi sekarang ini akan ada solusi-solusi atau skoci-skoci dari kapal Titanic yang akan kita peroleh dan kita dapatkan dari hal-hal yang kita terus lakukan dalam hidup. Dan mungkin di situasi yang sulit ini akan muncul hal-hal positif yang tidak kita duga sebelumnya. Seperti yang dia utarakan, orang sekarang senang menonton keberhasilan orang lain, membeli mobil mewah, rumah mewah, dan lain-lain. Tapi mungkin bagi saya juga tidak hanya sekedar materi. Kita bisa menunjukkan hal positif di konten media sosial dengan cara menghibur orang lain, membuat tertawa, memiliki kucing dan anjing yang lucu. Itu juga membuat hal positif yang mungkin memang ditujukan AI untuk kita untuk menikmati hidup. Gimana menurut kalian?